Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita bersama di atas petunjuk dan ketakwaan. Tatkala semua cinta berubah menjadi permusuhan. Tatkala semua kasih berganti menjadi kebencian. Hanya ada segelintir manusia yang cinta mereka abadi. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali mereka yang cintanya berlandaskan iman. Kasihnya berasaskan ibadah kepada Allah Ar-Rahman. Maka semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini itu dikarenakan takwa dan iman kepada Allah. Pagi hari ini pula kita melihat ada banyak perkumpulan. Di Medan ada Car Free Day. Ada manusia-manusia berkumpul di sana. Pagi hari ini juga ada yang berkumpul untuk mungkin jalan-jalan. Ada klub-klub mobil, motor. Yang mereka memiliki asas atas perkumpulan mereka. Dan tadi sudah kita bacakan ayatnya. Bahwa semuanya akan saling bermusuhan. Kecuali yang berkumpul. Yang bersahabat, yang menjalin hubungan dikarenakan iman dan takwa. Allahumma salli wa sallim ala rahmatil muhdah. Nabiyina Muhammadin ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ya Allah, semoga salawatmu senantiasa engkau curahkan untuk rahmat yang engkau hadiahkan kepada kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innama ana ar-rahmatul muhda. Aku ini rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Tapi banyak di antara kita yang tidak merasakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Buktinya masih banyak manusia yang mengidolakan selain Rasulullah SAW. Antum coba lihat di Instagram. Hadiahnya mana? Kok telat terus hadiahnya? Ini bukan jualan, nggak boleh jualan di masjid. Instagram. Siapa follower terbanyak? Siapa? Siapa namanya? Aura Kasih. Masya Allah. Kasih topping apa? Antum. Masya Allah. Antum. Sekarang yang laki, yang perempuan. Selena Gomez. Masya Allah. Antum ikut. Jadi follower. Kalau jadi follower anak kasih hadiah 2. Bener. Masya Allah. 1 berarti hadiahnya. Masya Allah. Tuh lihat ya mah. Mengidolakan orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Wanita-wanita yang mengumbar auratnya. Yang menjual dirinya. Yang bergonta-ganti pasangan tanpa ada
rasa takut atau malu. Itu dijadikan idola. Terus kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau pemain bola, subhanallah, Cristiano Ronaldo, namanya Christian, orang Kristen. Itu diidolakan, diikutin. Terus kemana Abu Bakar As-Siddiq? Kemana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Kemana Uthman bin Affan? Kemana Ali ibn Abi Talib? Kemana Abdurrahman bin Auf? Kemana Saif min Suyufillah Khalid bin Walid? Kalah semua hanya karena gorengan kakinya Cristiano Ronaldo. Allahu Akbar jamaah. Hati-hati. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Antum bebas mencintai siapa saja. Ahbib man syi'ta. Jibril alaihissalam pernah berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahbib man syi'ta. Silahkan engkau mencintai siapa saja yang engkau kehendaki. Fa innaka mufariqu. Engkau pasti akan dipisahkan dengan dia. Ini kalau cinta berduaan pasti pisah. Gimana cinta jarak jauh sama Cristiano Ronaldo? Ketemu nggak pernah. Tapi antum mencintai. Nanti bakal dikumpulkan bersama dia. Di mana? Allah yang lebih tahu dengan tempat dia dan antum nanti. Maka jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kita. Perbanyak salawat kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau tidak butuh salawat antum. Allah Jalla Jalaluh, pencipta langit 7 lapis, bumi 7 lapis, Rabbul Arshil Azim, yang memiliki arsy yang sangat agung, itu bersalawat buat Nabi. Malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tak terhingga, yang mereka tidak pernah berbuat dosa dan nista, mereka semuanya bersalawat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Lalu Allah ingin berbagi nikmat buat kita. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia-manusia yang beriman. Hanya yang beriman yang diseru. Yang tidak beriman silahkan ditutup telinganya. Allah hendak berbagi nikmat buat yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalian bersalawatlah buat Nabi. Bersalamlah buat Nabi. Karena di antara tanda cinta, engkau akan sering mengingat dan menyebutnya. Semoga salawat itu bersambung buat keluarga beliau, buat istri-istri beliau, buat putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Tadi disampaikan ini, apa tema kita hari ini? Oh, jadi mereka ini nggak mau rugi jamaah. Bikin satu buat semua kajian. Gitu ceritanya, nggak ada temanya di sini. Taib, yang tahu tema kita 3 kali kita kajian. Untuk pertama, yang di mana aja menjadi muslim yang ilmiah. Yang kedua, beratnya hari perhitungan itu dibinjai. Nah, kemudian antara cinta, murka dan peradaban. Sekarang, tadi malam hikmah di balik bencana, itu kemarin pagi, nggak apa-apa udah.
kasih hadiahnya. Jamaah, bicara cinta. Ana jadi hati ini berdetak lebih cepat. Karena cinta ini yang membuat kita ada, jamaah. Antum ada di tempat ini buah cinta dari kedua orang tua antum. Tapi kadangkala ada cinta yang tidak diridhoi. Nggak bisa menghilangkan kecondongan lelaki kepada wanita. Siapa yang tidak suka dengan wanita? Anak kasih hadiah. Ada jamaah. Adalah LGBT. Nah, subhanallah jamaah. Ana dengar katanya di Medan ini hendak diadakan acara, ya acara apa? Acara pemilihan waria atau apa jamaah. Miss. Nah, Miss Waria. Na'udzubillah. Subhanallah jamaah. Anak itu kalau melihat ada wanita yang rame-rame di sini. Ada wanita separuh laki-laki. Atau laki-laki separuh wanita. Itu mau muntah jemaah. Tapi ya Allah. Mudah-mudahan antum sama-sama. Karena Allah menciptakan itu dua. Adam sama Hawa. Bukan Adam sama Suparto. Adam sama Hawa jemaah. Lalu kemudian bagaimana ada cinta antara Suparto dengan Suparman. Tapi ingat, itu terjadi. Ahibati fillah, Allah telah menanamkan di diri kita kecondongan kepada wanita. Kepada laki nggak ada. Itu godaan syaitan dan penyakit yang harus diobatin. Bagaimana menyalurkannya? Ana yakin yang muda-muda pernah jatuh cinta. Antum? Nah, berapa kali jatuh cinta? Tenang jamaah. Biar dia mengungkapkan isi hatinya. Mana hadiahnya? Nah. Banyak. Allahu Akbar. Gimana bisa banyak antum? Setiap ada yang lewat jatuh cinta. Masya Allah. Lewat jatuh cinta. Itu mah nafsu bukan jatuh cinta. Wallahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Takutlah kalian kepada dunia, hati-hati sama dunia. Dan hati-hati dengan wanita. Karena fitnah pertama Bani Israel jadi rusak mereka. Jadi hancur. Kemudian musuh-musuh bisa menguasai mereka, menundukkan mereka, menghinakan mereka, membantai mereka. Perempuan penyebabnya. Karena subhanallah, wanita ini diciptakan indah. Semuanya indah. Sepatunya perempuan itu, aduh jamaah. Ngelihat sepatunya aja, Masya Allah, Masya Allah. Itu baru sepatunya. Gimana sama yang pakai sepatu itu? Dibikin model yang indah memang semuanya. Hati-hati. Dan orang-orang barat yang kafir. Mereka tahu benar bagaimana menghancurkan kaula muda. Mereka tahu benar bagaimana memojokkan umat Islam. Umat Islam ini dimenangkan oleh Allah bukan karena jumlahnya, bukan karena kekuatan mereka, tapi karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka terfitnah dengan wanita, sampai salah satu pemimpin perangnya Israel, kalau nggak salah
namanya, ada yang satu yang buta satu. Moses, siapa namanya? Siapa? Musa Dayan. Nah, kasih hadiah. Masya Allah. Nah, kirim ke belakang. Barakallahu fikum. Sampai mereka mengucapkan ka'sun wa ghaniyah asyaddu min alfi midfa'. Ka's, segelas wine yang memabukkan, dengan satu biduan wanita yang bergoyang. Itu lebih menghancurkan umat Islam daripada 1000 meriamnya. Jadi kalau umat Islam disuruh menghadapi 1000 meriam, umat Islam akan menghadapi. Ana yakin. Mereka akan berlari walaupun satu persatu harus melayang nyawa mereka. Tapi kalau dikasih satu gelas wine dan seorang biduan wanita, apa yang terjadi? Goyang. Goyang, diserang sama musuh, nggak ada yang berpikiran. Dan itu yang mereka lakukan, jamaah. Allah mengatakan tentang wanita, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu, masya Allah, besar. Tipu daya syaitan, inna kaidah syaitani kana dha'ifah. Tipu daya syaitan itu lemah. Gimana kalau perempuan dibarengin syaitan? Makanya Allahu Akbar, kalau antum berjalan di belakang wanita, cepat-cepat ke depan. Nggak ada ladies first, nggak ada ladies warok belakang. Nah, kenapa kalau dia ada di depan antum? Antum mau ghaddul basar gimana? Mau lihat ke bawah, ana mau nundukkan pandangan. Ustaz, di bawah ada yang lebih dahsyat. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ahibati fillah, cinta diarahkan kepada pernikahan. Yang jatuh cinta, jangan biarkan cintanya liar, kemudian mengantarkan kepada hal-hal yang haram. Sekarang jamaah, anak-anak SMP berzina. SD, na'udzubillah. Beberapa tahun yang lalu antum tahu, ada 14 anak memperkosa satu perempuan. Iya, bukan memperkosa, dia memang anak nakal juga perempuan ini. 14 anak, 3-nya anak SD. Kenapa itu bisa terjadi? Yang lebih menakutkan lagi, Ana masih ingat Ana punya abah, waktu Ana pulang dari Medina dia cerita, Syafiq kata dia, Indonesia ini maju satu langkah. Ana nggak paham abah, apa maksudnya? Nggak tahu, maju satu langkah ke neraka mungkin. Kenapa? Anak SMP bukan jadi pelacur, jadi germo. Dia jual teman-temannya. Anak SMP jemaah. Seperti itu yang terjadi di negeri kita, fitnah wanita ini jemaah. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang bagaimana cara menyalurkan cinta kita? Maka disalurkan dengan menikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai kaula muda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Kenapa disuruh menikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan mata. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dengan menikah matanya udah gak jelalatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Akan lebih menjaga kemaluanmu. Faman lam yastati', yang gak bisa, Ustaz. Kenapa antum gak nikah? Mafi fulus. Gak ada duitnya.
Bagaimana lalu menjaga Ustaz hasrat yang membara. Puasa nggak kuat Ustaz. Nikah nggak bisa. Puasa nggak bisa. Terus ngapain jemaah? Ya mungkin antum berdoa. Minta sama Allah kalau hidup ini baik moga dihidupkan ya Allah. Kalau mati lebih baik ya mudah-mudahan aku mati ya Allah. Apa manfaat hidup tatkala dia terus terfitnah dengan wanita? Maka ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menikah. Dan bagi para orang tua hendaklah tahu dengan kondisi anaknya. Sekarang godaannya besar jemaah. Orang tua yang mampu, anaknya tidak mampu, nikahkan anak-anaknya dengan berhutang kepada bapaknya. Nggak apa-apa. Atau cari mertua yang mampu berhutang sama mertuanya. Boleh menikah dengan mahar dicicil, boleh. Bukan hanya motor yang boleh dicicil. Istri pun boleh dicicil. Sahih, jemaah. Boleh. Makanya ketika akad nikah itu kan disebutkan dengan mahar sekian tunai. Ketika mertua antum ngomong tunai, Bapak kredit ya. Boleh. Nggak apa-apa. Akad ini boleh jemaah antum mengatakan Bapak kredit. 2 tahun. Kalau setuju alhamdulillah. Nggak setuju ya sudah. Kalau antum memang tidak mampu. Tapi pernikahan ini menjadi salah satu solusi. Namun kalau kita lihat ya. Pergaulan bebas yang ada. Terkadang menikah pun ternyata tidak bisa menyelesaikan masalah. Sudah menikah, tapi masih berzina. Karena kondisi masyarakatnya, ya berhimpit-himpitan di dalam bus kota, berhimpit-himpitan dalam kereta, ikhtilat, campur baur ya di kantor, di sekolah, perzinaan di dalam sekolahan terus terang jamaah. Dulu tahun 93. Tahun 93 insya Allah. Atau 97 Anda lupa. Anda membaca di koran. Bahwasanya anak-anak kampus yang perawan itu hanya 3%. Dulu. Anak-anak yang kuliah, yang kos-kosan itu. Kenapa itu terjadi? Karena pergaulan bebas. Allah Jalla Jalaluh mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina, dekat aja nggak boleh. Para ulama ketika mentafsirkan ayat ini menjelaskan semua sarana yang mengantarkan kepada perzinaan haram. Apa saja sarananya? Karena Allah melarang jangan mendekati. Apalagi berzina. Mendekati saja nggak boleh. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Antum kalau ngelihat tidak ada hukuman yang lebih menjijikkan lebih daripada perbuatan zina. Kalau yang belum pernah menikah, fajliduhu mi'ata jaldah. Didera, dipecut berapa kali? 100 kali di depan orang banyak. Pukul. Jangan kesian. Fala ta'khudkum bihima ra'fah. Jangan kesian sama mereka. Ini penyakit di masyarakat. Kalau enggak azab Allah turun gara-gara perzinaan dibiarkan. Kalau sudah menikah, Allahu Akbar. Dilemparin batu sampai mati. Dirajam sampai mati. Dulu waktu kita kuliah di Medina, ada satu mahasiswa dari Afrika bertanya, Ustadz, kalau orang membunuh itu dibunuh. Orang mencuri dipotong tangannya. Kenapa yang berzina gak dipotong aja kemaluannya? Saat itu mengatakan, kemaluan itu hanya sarana.
Yang merasakan nikmatnya itu tubuhnya. Maka setiap sel dari kulitnya itu harus merasakan itu batu. Orang-orang yang tidak menjaga kehormatan. Orang-orang yang menjadi sampah di masyarakat. Ketika kita membiarkan perzinaan terjadi. Ana dapat kabar bahwasanya daerah dekat hotel kita. Hotel Saka itu dulunya tempatnya ya perempuan-perempuan yang menjual diri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau itu dibiarkan jamaah, kita sedang menanti azab Allah turun. Maka ingat, semua sarana yang mengantarkan kepada perzinaan ditutup sama Islam. Boleh memandang wanita. Silahkan dipandang sampai puas. Kalau sudah jadi istrinya. Yang jadi masalah, udah jadi istri gak dipandang. Istri tetangga lewat, Masya Allah, kata dia. Ini jamaah. Itu selalu pembicaraan dikatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Itu terjadi. Manusia itu melihat sesuatu yang belum dia milikin tidak dalam wujud aslinya. Kalau sudah dia milikin, kembali kepada wujud aslinya dan dia merasa biasa dengan istrinya. Istrinya baru keluar kamar mandi, Masya Allah pakai anduk. Dia pegang HP-nya gak dilihat istrinya sama dia. Maka Allah perintahkan kepada kita. Agar kita merasa cukup dengan istri kita. Tundukkan pandangan. Jaga pandanganmu. Allah mengatakan. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada orang-orang beriman agar mereka menahan, menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Karena dari sini zina itu bisa terjadi. Wa qul lil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin. Hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Seorang wanita yang sudah menikah, tapi kemudian dia suka melihat lelaki lain yang mungkin lebih gagah daripada suaminya, yang mungkin lebih tampan dari suaminya. Masya Allah. Mohon dipindahkan. Mobil apa ini? Mobilnya nggak tahu, platnya doang. BK 71 RN. BK 71 RN menghalangi klinik kecantikan. Masya Allah. Antum menghalangi orang untuk jadi cantik. Nah, menghalangi klinik kecantikan. Mobilnya apa nggak tahu ya. Yang ditakutkan yang punya mobil pinjem mobil. Jadi nggak tahu sama nomor platnya. Nah, tapi yang tadi parkir di klinik kecantikan jamaah, mohon dipindahkan ya. Nah, para wanita yang tidak mau menundukkan pandangannya, maka dia melihat suaminya tidak lagi tampan. Melihat suaminya tidak lagi gagah. Apalagi kalau melihat suaminya, ya Allah, aku kepingin suami yang six pack. Yang ada 6 perutnya. Terus istri anti 1 pack Ustaz. Cuma 1. Besar lagi Masya Allah. Antum tundukkan pandangan. Subhanallah. Ketika seorang makan nasi dengan garam. Dan dia tidak melihat kepada makanan-makanan yang lain. Nikmat itu nasi dan garam. Tapi tatkala antum memakan hidangan yang nikmat mahal. Tapi antum memandang kepada makanan yang lebih mahal dari itu. Antum tidak akan menikmati makanan tersebut. Wadul basar. Yang laki-laki seperti itu. Laki-laki tundukkan pandangannya. Gimana kalau kemudian di jalan melihat pemandangan yang menggairahkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Falyarji' ila ahlih. Kalau antum memandang tidak sengaja. Kadangkala dia namanya manusia. Tahu-tahu ngelihat Allahu Akbar. Langsung badannya gemeteran. Pulang ke rumahnya.
bagi yang punya istri. Yang nggak punya istri, Ustaz, pulang kemana kita? Antum jangan pulang ke rumah, ke masjid. Pulang ke sini sudahlah. Untuk menahan itu namanya. Kenapa kata Nabi SAW? Fa'innal ladzi biha mithl ladzi biha. Yang ada di perempuan itu sama persis dengan yang ada di istrinya. Nggak beda. Nggak beda jemaah. Setan aja yang hanya berusaha untuk menggambarkan itu wanita cantik. Makanya pernah seorang hakim di Sudan, cerita teman kita dari Sudan, seorang hakim lagi mau sidang di pengadilan, Masya Allah dia sudah duduk di sana, kemudian didatangkan terdakwanya atau saksinya didatangkan. Dilihat perempuan ini cantik sekali. Ini hakim melihat sidang diskors 1 jam. Dia pulang ke rumahnya naik mobil. Dia datengin istrinya. Selesai balik ke tempat sidang, datangkan tuh perempuan. Udah gak ada lagi nafsu. Selesai sudah. Nafsu itu membara seperti gelombang yang tinggi. Keluarkan yang halal. Maka insya Allah kita akan terjaga. Itu perintah. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita untuk berkhalwat dengan wanita tanpa ada mahramnya. Ma khala rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seorang lelaki yang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, melainkan yang ketiga siapa? Syaitan. Dan ini yang kita lihat. Sebelum menikah, Masya Allah jemaah. Syaitannya kuat. Dan biasanya mereka kalau berpacaran di tempat yang terang apa di yang remang-remang. Gelap. Kalau di kampung kita itu kalau siang hari di kebun tebu, di ladang. Kok tahu antum di ladang? Bahaya ini jemaah. Hah? Oh di TV, Masya Allah, Masya Allah. Mengikutin berarti dia jemaah. Iya, ada yang di ladang, ada yang di mana. Pokoknya di tempat-tempat yang sepi. Kenapa? Karena setannya kuat di sana. Setan yang kedua. Yang ketiganya. Sehingga kalau kita melihat orang yang pacaran ini, tadi dari mulai pandangan mata yang dilarang, dia telah melanggar, memandang. Kemudian dia berbicara, berjanji, berduaan dengan wanita ini. Setan terus mendorong orang ini sampai berzina. Berzina. Akhirnya keduanya bertobat umpamanya. Mohon ampun sama Allah, lalu menikah. Ketika menikah, setannya datang lagi. Kalau sebelum menikah disuruh rapat, kalau setelah menikah disuruh berpisah. Maka antum lihat kalau orang lagi pacaran itu Masya Allah. Naik motor sambil dipeluk. Kalau sudah menikah duduknya biasa-biasa aja. Kenapa? Tugasnya setan sudah berubah. Karena zina dosa besar. Dan target besar setan adalah juga perceraian. Gimana dua orang yang awalnya saling mencintai, yang awalnya saling mengasihi, bagaimana mereka berpisah sehingga anak-anaknya jadi korban nantinya. Sehingga silaturahim putus di antara mereka. Dan kita bisa melihat ketika terjadi perceraian jamaah, kebanyakan ya, apabila anaknya ikut ibunya, ibu itu akan menyuntik kepada anaknya informasi bahwa bapakmu ini jahat. Sehingga anak durhaka sama bapaknya. Kalau anak ikut dengan bapaknya, si bapak senantiasa menjelaskan, nah ibumu ini orang gak benar, ini macam-macam. Sehingga anaknya benci sama ibunya sendiri. Padahal 9 bulan dia berada di perut ibundanya. Padahal 2 tahun dia menyusu dari susu ibundanya. Kemudian dibuat benci sama bapaknya. Itu perceraian. Maka kenapa dilarang berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya? Berduaan. Maka berusaha ketika antum ada cinta, lamar dia. Kemudian Allah perintahkan wanita untuk menutup auratnya. Diperintahkan untuk menutup auratnya. Al-mar'atu aurah, kata Nabi SAW. Perempuan itu aurat. Menutup aurat wanita sebagai bentuk penghormatan buat wanita. Jadi perempuan ini benar-benar dihargai dalam Islam jamaah. Bukan barang murahan. Kalau kita lihat sekarang wanita-wanita dieksploitasi, dijual.
Mereka nggak sadar kalau perempuan ini dijual. Dijual di mana? Dijual bareng motor sama mobil. Antum lihat kalau ada pameran motor atau apa, yang duduk di motor itu cowok apa cewek? Kok nggak cowok gitu duduk di sana gitu nggak? Kalau ada cowok yang duduk di sana itu nggak ada yang mau beli. Ini nggak lah, naudzubillah. Ada LGBT, ada enggak. Tapi yang ditaruh perempuan-perempuan. Jadi yang indah bukan motornya. Bukan mobilnya, siapa? Ini perempuan nih. Dipasang di sebelahnya motor, sebelah mobil. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kemudian muncul istilah bispak. Apa artinya? Hah? Bisa pakai apa maksudnya? Masya Allah. Apa? Oh, tabu, Masya Allah. Barakallahu fikum, fadhal jamaah. Lihat jamaah, ada istilah seperti itu. Karena memang dijual tuh perempuan. Tapi banyak wanita mengatakan, enggak, kita menuntut persamaan sama laki-laki. Anti enggak bakal sama laki-laki. Enggak bakalan sama sampai hari kiamat. Walaysa dzakaru kal untha. Lelaki itu enggak sama dengan wanita, kata Allah. Nah, ada hukum-hukum masalah pahala, masalah amalan sama. Tapi ada beberapa hukum yang berbeda buat wanita. Allah mengatakan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna. Kalian tinggal di rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kalian bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah di masa lalu. Kalau ada yang mengatakan jilbab itu tradisi Arab, ketahuilah bahwa istrinya Abu Jahal orang Arab dan tidak pakai jilbab. 13 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah. Istri beliau nggak pakai jilbab. Khadijah nggak pakai jilbab. Belum ada perintah jilbab. Istri para sahabat nggak ada yang pakai jilbab. Supaya kita sadar bahwa jilbab itu bukan pakaian orang Arab. Tapi itu pakaian kehormatan. Antum bisa ngelihat jamaah. Yang namanya biarawati Katolik. Bagaimana pakaiannya? Tertutup jamaah. Lalu antum mengatakan, oh jilbab ini tradisi Katolik ternyata. Antum bisa melihat. Kita nih kadangkala jamaah. Ya, terlalu terpengaruh dengan informasi yang ada. Tidak cross check kebenarannya. Maka ingat, wanita diperintahkan untuk menutup jilbabnya, menutup auratnya, menggunakan jilbab demi untuk menjaga kehormatan dirinya. Kemudian berjabatan tangan. Enak gak berjabatan tangan dengan wanita? Mana yang? Nah, yang kuliah. Antum kuliah. Nah, sering berjabatan tangan dengan wanita? Oh, gak tahu berarti antum. Kenapa gak berjabatan tangan dengan wanita? Udah tahu hukumnya. Sebelum tahu? Pernah bersering? Kasih hadiahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina." Jadi setiap anak Adam itulah telah ditakdirkan ada bagian tubuhnya yang berzina. Mudrikun dzalika la mahala. Itu terjadi. Enggak bisa dihindari. Fal ainani zinahuman nawar. Zinanya kedua mata adalah melihat. Wal udhunani zinahumal istima'. Zina telinga adalah mendengarkan cerita-cerita cabul. Ya, cerita-cerita tentang perzinaan. Na'udzubillah. Wal lisanu zinahul kalam. Lisan ini zinanya apa? Ngomong. Mengatakan tentang perempuan seperti ini, seperti itu, seperti itu. Yang perempuan juga sama seperti itu. Wal yadu zinahumal batsh. Tangan juga berzina. Pegang-pegang zinahnya. Warijlu zinahal khuta.
kaki zinahnya berjalan ke tempat-tempat yang dimurkain sama Allah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Hatinya di sini nih. Yang berangan-angan, yang bergerak, yang kemudian muncul keinginan untuk melakukan perzinahan. Wa yusaddiqu dzalikal farju wa yukadzibu. Tinggal sekarang kemaluannya. Kemaluannya yang akan membenarkan zina matanya atau mendustakannya. Ada orang yang nahan diri. Ada orang yang tidak menahan diri berangkat ke tempat-tempat perzina. Dan sekarang jamaah, sarana untuk perzinahan, na'udzubillah, sangat mudah sekali. Maka berkaitan dengan menyentuh wanita yang bukan mahramnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang hatinya suci, beliau yang hatinya bersih, beliau yang hatinya pernah dibelah oleh Jibril dan dikeluarkan segala noda di dalamnya, dipenuhi dengan hikmah. Beliau mengatakan, inilah usafihun nisa. Aku tidak berjabatan tangan dengan wanita. Lalu kita melihat orang-orang pada berjabatan tangan dengan wanita. Mengklaim dirinya, alhamdulillah ana berjabatan tangan. Tapi hati ana bersih. Gak ada perasaan macam-macam. Mana yang lebih bersih hatinya? Dirimu apa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa beliau tidak menjabat tangan para sahabat wanita? Padahal mereka datang untuk membaiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana yakin para wanita akan berebut tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau penuh dengan berkah. Tapi beliau tidak melakukan itu. Namun di masyarakat kita, kalau kita nggak mau berjabatan tangan dengan wanita yang bukan mahram kita, akan jadi perbincangan. Antum sombong. Ikut aliran apa? Jenggotan, cingkrang, nggak mau salaman sama perempuan. Jangan-jangan gay. Na'udzubillah min dzalik. Ini ada pandangan-pandangan yang perlu diluruskan jamaah. Dan kita melihat. Anak ketika mulai ngerti hukum berjabatan tangan, anak tidak lagi berjabatan tangan dengan sepupu-sepupu, anak bibi ana, anak paman ana. Mereka mengatakan kenapa sekarang nggak mau berjabatan tangan. Kita perlu memberikan penjelasan dengan baik. Dan jamaah yang terakhir, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Mata'ud dunya qalil. Kenikmatan dunia ini sedikit. Sedikit sekali. Sedangkan kalau kita mengorbankan sesuatu yang besar untuk sesuatu yang sedikit, kita itu termasuk orang bodoh. Seharusnya seorang itu mengorbankan yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Antum korbankan ayam untuk mendapatkan lembu, nggak apa-apa. Antum korbankan lembu untuk mendapatkan gunung, silahkan. Tapi antum mengorbankan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk seorang wanita. Yang dia akan datang bulan. Yang dia akan tua renta. Yang dia akan benci dengan dirimu. Yang dia. Kenapa? Engkau lupakan bidadari surga. Ana subhanallah suka sekali dengan seorang yang di PP-nya mengatakan peminang bidadari. Masya Allah. Jadilah antum yang muda-muda, yang belum mampu menikah, pinanglah bidadari. Hati-hati jangan sampai berzina. Jaga diri. Hindari tempat-tempat yang membuat antum akhirnya jadi nggak benar. HP hati-hati. HP ini setiap saat seorang bisa bermaksiat dengan HP-nya. Apalagi ketika sendirian. Dulu jamaah orang, na'udzubillah, kalau mau lihat gambar-gambar yang ya gambar-gambar cabul umpamanya, itu mereka harus beli majalah atau apa. Sekarang di HP-nya. Di kantong bajunya. Dimanapun dia akan dimanapun dia pergi, dia bawa tuh sarana. Maka manfaatkan untuk kebaikan. Dan yang mampu menikah, segera menikah. Barakallahu fikum. Karena waktu kita tidak panjang jamaah, ana akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar cinta bersama istri selalu bersemi hingga jannahnya? Masya Allah. Naam jamaah. Penghuni surga itu ketika mereka sudah duduk di surga, udah masuk surga, mereka saling ngobrol. Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Mereka saling bertanya, "Kenapa antum kok bisa masuk surga? Gimana sih ceritanya?" Mereka mengatakan, "Inna kunna fi ahlina musyfiqin." Kita waktu hidup di dunia, kita itu takut sama keluarga kita. Takut mereka menyimpang dari jalan Allah. Takut mereka tidak melaksanakan perintah Allah. Takut mereka akhirnya masuk surga. Inilah yang membuat seseorang terdorong untuk masuk surga. Rasa takut, jamaah. Tumbuhkan rasa takut. Pelajarin agama Allah Subhanahu wa taala. Ajak istrinya untuk senantiasa taat kepada Allah. Bangunkan istrinya untuk salat malam. Rahimallahu rajulan qama minal lail. Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari. Fasalla, dia bangun dan sholat malam. Setelah sholat malam, dia bangunkan istrinya. Dek, bangun dek. Bangun. Kalau istrinya tidak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan air di wajahnya. Kemudian istrinya sholat. Begitu pula Allah merahmatin seorang wanita. Rahimallahu mra'atan qamat minal lail fasallat. Perempuan ini bangun malam, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia bangunkan suaminya. Bang, bangun bang. Masih ada waktu buat witir bang. Masih ada waktu untuk buat bermunajat kepada Allah. Kemudian kalau suaminya nggak bangun, diambilkan air, dipercikkan air kepada wajahnya. Kemudian suaminya bangun. Itu dirahmatin sama Allah SWT. Cara-cara seperti inilah. Saling memaafkan, saling menutupi, saling mendoakan. Insya Allah akan bisa bersama istrinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, apa kiat-kiat menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu? Sekarang banyak penuntut ilmu yang akhlaknya tidak sebagus ilmu yang didapat. Nah, ini penyakit. Ini buat yang muda-muda, yang baru nuntut ilmu, maka belajarlah adab sebelum belajar ilmu. Bagaimana? Ya dikaji. Bagaimana ada penuntut ilmu? Senantiasa diingatkan oleh panitia. Yang pertama ikhlas lillahi ta'ala. Yang kemudian berusaha untuk menjadikan majelis ini memang majelis menuntut ilmu. Dicatat. Alhamdulillah Anda lihat sebagian mencatat. Sebagian hanya menyimak dan mendengarkan. Alhamdulillah. Yang hadir di majelis ilmu itu 3. Alim, muta'allim dan mustami'. Ada orang yang alim. Dia datang untuk ya merefresh kayak ilmu dia. Yang kedua memang orang yang mau belajar. Yang ketiga mustami'. Orang mau mendengarkan. Bedanya muta'allim sama mustami' apa? Muta'allim bawa buku. Mencatat. Kalau mustami' bawa kuping. Masya Allah. Nah, kasih hadiah. Nah, biasanya mustami itu awal datang cari tiang. Biasanya kenapa Anda mau mustami? Kalau dilihat kurang enak penyampaian ustadznya, Bismikallahumma ahya, bismika. Ya, istirahat dulu. Supaya nggak mimpi buruk kata dia pas majelis ilmu. Maka benar jamaah, tolong dikaji. Ilmu ini untuk diamalkan. Anda nasihatin kepada para penuntut ilmu, tebarkan salam, tebarkan senyum kepada masyarakat. Kemudian ketika mengaji atau mengkaji bersama ini, cobalah. Anda mau tanya, antum, nah, iya, kenal sama yang sebelah antum? Nggak kenal, udah salaman tadi, udah. Kenapa nggak kenalan? Kenapa? Sudah kenal. Oh tanya alamat tapi nggak kenalan. Masya Allah, barakallahu fikum. Mana hadiahnya? Masih ada satu, kasih. Cobalah datang ke majelis ilmu. Saling berbagi di sini.
tempatnya mungkin. Karena anak tadi malam dapat informasi ada yang berantem. Bukan berantem lah. Urusan semalam sholat isya ya. Ada yang gak mau keluar. Kemudian karena tempatnya sempit ada yang memaksa berdiri di situ sehingga gak bisa sholat yang lainnya. Maka tolong dijaga akhlaknya. Dijaga perilakunya. Dan jamaah husnul khuluq ini. Husnul khuluq, akhlak yang mulia ini akan mengantarkan antum duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang ilmunya banyak, bukan yang hafalan hadisnya banyak, la. Inna min aqrabikum majlisan yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat duduknya sama aku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Maka bagi penuntut ilmu, pelajarin gimana sih akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kecil menghormatin yang tua menyayangi yang kecil. Orang yang alim dihormatin dan dihargain. Kemudian menebarkan salam, membantu orang lain. Usahakanlah antum di masjid, umpamanya di masjid kampung, ada sebuah akhlak yang ringan jemaah. Yang bisa antum praktekkan langsung pulang dari sini. Di kampung kita itu ada masjid, kalau kita pulang dari masjid, Masya Allah, sandal di masjid itu sudah menghadap kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sandal itu sudah menghadap kita. Jadi kita kalau turun masjid langsung bisa pakai sandal. Itu akhlak. Antum bisa lakukan itu di masjid. Kenapa tidak? Orang-orang pada masuk masjid, antum mungkin datang agak terlambat. Ya belum sholat, antum bisa rapikan itu. Ini akhlak. Di rumah antum akhlak sama orang tua. Jangan teriak-teriak, jangan sok paling pinter. Bahkan menvonis orang lain, oh kayaknya ini penghuni neraka. Yang mana? Yang ini nih. Ini ahlun nar. Yang ini. Na'udzubillah min zalik. Orang tuanya di neraka-nerakakan. Bapaknya ngerokok. Bapak kalau terus ngerokok nanti sama rokoknya masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati jemaah. Anak-anak tolong beradab sama orang tuanya. Masya Allah. Ini pertanyaan dari akhwat. Ustadz, saya sudah menikah. Sudah beberapa tahun dan mempunyai anak. Anak maupun suami tidak ada tumbuh rasa cinta. Kami sering bertengkar dan kata cerai sering terucap. Mohon nasihatnya Ustaz. Jamaah, kenapa ini terjadi? Karena banyak orang-orang menikah nggak pernah kuliah pernikahan. Untuk betulin mobil aja dia kuliah mekanik. Subhanallah. Untuk menjadi resepsionis itu mereka kuliah komunikasi. Hanya untuk menjadi resepsionis. Ada sekolahnya. Untuk menjadi istri, untuk menjadi suami. Itu sayangnya mereka nggak sekolah. Antum mau jadi pekerja di toko, pelayan di toko, itu harus punya ijazah melamar. Tapi menikah nggak ada ijazah yang ditanya kadang-kala. Maka itu penyebabnya, nggak punya ilmu suami istri ini. Padahal Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan buat kalian pasangan hidup kalian dari diri kalian sendiri. Kenapa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasa tentram, damai, bukan berantem. Merasa tenang, damai. Cinta belum tumbuh, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Para ulama menjelaskan Allah menjadikan itu dengan sebab yang kita lakukan. Bagaimana di rumah menjadi surga buat suaminya. Suami kalau masuk rumah gak kepingin keluar rumah. Wallahi jamaah, ini wanita bisa menjadikan rumahnya menjadi surga. Dan suami juga bisa menjadikan rumahnya menjadi surga. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan kepada istrinya Ummu Darda. Nih, wasiat ringan. Supaya nggak berantem. Masalah di rumah tangga ada.
Di rumah Rasul SAW saja piringnya pernah pecah. Pernah pecah piring di sana. Masalah itu ada. Tapi bagaimana menyikapin permasalahan tersebut? Abu Darda mengatakan kepada istrinya, "Idza ghadibtu faraddini." Wahai istriku, kalau aku sedang marah, tolong engkau bikin aku adem. Bikin aku senang. Bikin aku ridha. Kalau aku sedang marah. Tidak berbicara penyebab amarahnya itu dia atau istrinya. Pokoknya kalau aku lagi marah, tolong diamkan aku. Bikin aku senang. Kebanyakan wanita ketika suaminya marah, wanita ini bela diri. Mengatakan, Ustaz, ana nggak salah. Ana dibentak-bentak, disalah-salahkan. Nah, ingin nggak rumah tangga ini jadi indah? Ketika suami marah, langsung perempuan katakan, Bang, ana minta maaf, Bang. Ana mohon maaf, semoga Allah meridhoin. Minta maaf terus sama suami. Lama-kelamaan suami yang marah tahu-tahu reda. Lalu dia yang minta maaf, afwan Dik, sebenarnya aku yang salah. Tapi makasih engkau mau memahami tentang aku. Wa idza ghadibti raddaitu. Kalau engkau yang lagi marah, kalau perempuan yang lagi marah, tugas suami mendinginkan istrinya. Kan ketahuan, yang awal marah yang mana? Yang awal marah perempuan apa laki? Kalau yang awal marah laki, perempuannya bagaimana? Dia berusaha mendiamkan, mendinginkan suami. Kalau yang marah perempuan, suami inginlah hidup damai dalam rumah. Siapa yang ingin rumahnya seperti neraka, jemaah? Kemudian seorang wanita berusaha untuk mencari tahu apa sih penyebab suaminya marah. Karena dia pemimpin di dalam rumah. Insya Allah ketahuan penyebabnya. Kalau ketahuan penyebabnya, insya Allah penyakitnya sembuh. Kalau penyebabnya ada suami yang gak mau sering ditanya-tanya sama istrinya. Gak usah tanya. Maka mulai saat ini perempuan gak ada lagi yang tanya sama suaminya kalau pulang kerja dari mana. Ibu-ibu kalau suami pulang kerja jangan tanya dari mana. Tapi ganti pertanyaannya, mau apa? Kira-kira bapak-bapak kalau ditanya mau apa? Setuju nggak bapak-bapak? Pertanyaannya diganti. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak setuju antum? Maka diganti pertanyaannya. Berusahalah untuk menciptakan. Masya Allah. Yang kayaknya kita mau bahas masalah akhwat aja jemaah. Kesian mereka jemaah. Semoga pertanyaan saya dibaca. Sudah sial, mampu, sudah sial, sudah siap, mampu dan saling cocok saat memutuskan untuk hijrah. Tetapi Allah memisahkan kami, Ustaz, dengan cara yang menyakitkan. Saat Allah sudah menjauhi, berarti bukan yang terbaik kan Ustaz. Akan tetap sampai sekarang ana belum bisa melupakan Ustaz. Karena kami sudah dekat selama 2 tahun. Bagaimana Ustaz? Gimana maksudnya? Nah, oh dia ini belum menikah kayaknya. Iya, artinya pernah dekat ya. Kayaknya pacaran di awalnya. Ketika saling hijrah, mereka kemudian berpisah. Nggak ada masalah. Jamaah, Allah mengatakan, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Kita ini hidup husnudzon sama Allah. Berbaik sangka sama Allah. Tatkala ada sebuah masalah yang kita hadapin, maka hendaklah berbaik sangka. Insya Allah Allah kasih yang terbaik buat kita. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Falyadhunna bi ma sya. Maka hendaklah dia berprasangka kepadaku semau dia. Maka kalau anti mengatakan perpisahan yang sangat menyakitkan, seharusnya anti berhusnudzon sama Allah. Ya Allah, kayaknya engkau akan kasih kepada aku yang jauh yang lebih baik dari itu. Tapi ada orang yang hidupnya ya senantiasa memandang ke masa lalu.
engkau tatap masa depan. Ada seorang laki, subhanallah jamaah, yang dia hendak menikah dengan seorang wanita. Tapi ternyata wanita tersebut sudah dilamar oleh lelaki lain. Padahal lelaki ini sudah bertahun-tahun menanti itu wanita. Ketika dia siap, dia datang ke orang tuanya mengatakan, ya Allah, sudah ada yang meminang putri anak. Selesai sudah. Dia pulang. Akhirnya lelaki ini menikah dengan perempuan lain. Subhanallah. Itu perempuan, mantan kekasihnya, menikah dengan lelaki yang lebih baik dari dia. Dan dia mendapatkan wanita yang lebih baik daripada mantan kekasihnya. Hidup ini indah jamaah. Cuma bagaimana kita menyikapinya. Jadi anti jangan terlalu memikirkan dia. Maka berusaha untuk memikirkan Allah Jalla Jalaluh. Yang semoga Allah memberikan yang terbaik buat anti. Ustadz mohon nasihatnya untuk suami. Agar lebih bertanggung jawab dunia dan akhirat. Berlemah lembut kepada istri. Masya Allah. Buat para suami. Ana disuruh ngasih nasihat para suami. Jangan pulang duluan. Nasihat buat para suami. Jamaah buat para suami, tugas terberat seorang suami adalah menjadi suami. Naam. Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Banyak suami yang menyelamatkan istrinya dari perampok. Banyak suami yang menyelamatkan istrinya dari bencana, dari gempa, dari tsunami, dari banjir, dari kebakaran. Dia selamatkan istrinya. Tapi dia tarik istrinya menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama mengatakan tentang ayat ini, bagaimana menyelamatkan diri dan istri, anak-anak dari api neraka. Allimuhum wa'addibuhum. Allimuhum wa'addibuhum. Ajarin mereka ilmu. Duduk sama mereka. Ajarin mereka adab dan etika. Lalu bagaimana suami akan mengajarin istrinya kalau dia nggak punya ilmu? Apa yang hendak diajarkan? Maka tugas suami belajar dulu. Kemudian berkaitan dengan wanita, Rasulullah SAW berpesan, Allah fin nisa. Hati-hati kalian dengan wanita-wanita itu. Jaga tuh perempuan-perempuan. Memberikan wasiat kepada lelaki untuk berbuat baik kepada wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian tuh ngambil tuh perempuan, diambil dari bapaknya, diambil dari ibunya. Ingat dengan amanah dari Allah. Tuh perempuan hidup di atas cinta dan kasih sayang kedua orang tuanya. Lalu engkau ambil amanah dari Allah dipindahkan kepada dirimu. Perempuan yang awalnya haram jadi halal gara-gara kalimatullah. Maka para lelaki akan bertanggung jawab jamaah. Dan perempuan ini bengkok. Bengkok. Bagaimana menghadapinya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fastamti wa fihinnal iwaj." Engkau bersenang-senanglah dengan wanita dalam posisi tahu perempuan ini bengkok. Dia akan melakukan kesalahan dan akan mengulangi kesalahannya dan akan berbuat lagi kesalahan. Apa tugas kita? Sabar menghadapinya dan meluruskan dia. Rifqan bil qawarir. Kata Nabi SAW, kalian berlemah lembutlah dengan gelas-gelas kaca ini. Dia kalau jatuh, pecah, nggak bisa direkatkan lagi. Maka tugas para laki untuk memperhatikan istri. Bukan hanya urusan harta. Anda masih ingat dengan 2 istri jenderal. Yang cerita sama anak ketika haji. Dia mengatakan, Ustaz tolong sampaikan kepada suami-suami kami. Kalau urusan materi jangan ditanya. Udah berlebih kita dikasih sama suami. Tapi juga sampaikan kepada suami. Kita ini bukan hanya perlu materi. Kita ini perlu perhatian. Perlu perhatian. Oleh antum pulang kajian ini, yang nggak bawa istrinya, antum mampir ke toko bunga.
Beli bunga 5.000. Jamaah. Kalau nggak salah 2.000 di kampung ana itu satu mawar itu 2.000 harganya. Satu mawar, satu batang tuh. Antum beli 2, 3 atau 4. Tergantung istri antum berapa. Nah, antum berikan kepada istri antum. Belikan sesuatu yang tidak harus mahal. Itu perempuan akan ingat sama antum. Dia akan berpikir ternyata suamiku di luar masih mengingat diriku. Kadangkala ada lelaki yang suka ditelepon sama istrinya. Ketika ditelepon sama istrinya, subhanallah. Ada apa telepon lagi? Kalau temennya yang telepon, oh Masya Allah, ahlan wa sahlan, apa kabar antum, lama antum, Masya Allah. Istrinya seakan-akan. Padahal orang yang terbaik adalah orang yang paling baik sama istrinya. Barakallahu fikum. Saat kami di kuliah kedokteran ada praktek pemeriksaan fisik pasien bukan muhrim. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Hindari laki sama laki, perempuan sama perempuan. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Laki-laki, perempuan-perempuan jamaah. Wallahi bahaya jamaah. Bahaya. Makanya kebanyakan dokter kandungan itu laki-laki. Harus ganti profesi. Dia akan melihat auratnya perempuan. Dia suruhlah bidan yang meriksa atau siapa. Dia mungkin dalam kondisi terpaksa baru dia turun tangan. Karena jelas-jelas menakutkan. Kadang-kala perempuan ini jadi dokter kulit dan kelamin. Dokter kulit dan kelamin. Gimana perempuan meriksa kelaminnya orang laki yang sedang sakit. Suaminya ridho. Aduh jamaah, anda gak kebayang jamaah. Maka kita perlu perbaikin. Perlu banyak yang perlu diperbaikin jamaah. Tapi insya Allah kita optimis. Negeri kita akan semakin baik insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bukan dari akhwat. Anak akhwat. Oh anak akhwat. Alhamdulillah. Anak usaha parfum. Bagaimana hukumnya jika parfum yang dibeli dari anak digunakan dengan si pembeli akhwat untuk mewangikan dirinya untuk keluar rumah. Apakah saya ikut dapat dosa? Insya Allah enggak. Asalkan sini. Parfum ini halal. Hanya penggunaannya yang dibatasi. Parfumnya halal. Boleh dipakai parfum itu. Buat perempuan antara perempuan boleh. Perempuan buat suaminya boleh. Hanya ketika dipakai keluar. Rasulullah SAW mengatakan. Ayyuma mra'atin ista'tarat. Ana izin minum dulu ya maaf. Kata Nabi SAW, ayyuma imra'atin ista'farat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Perempuan mana saja yang menggunakan parfum, kemudian keluar rumahnya sehingga aromanya dicium oleh lelaki-lelaki, maka perempuan ini pezina, pelacur. Itu kata Nabi SAW. Karena tadi kalau bicara Islamnya berusaha untuk menghormati wanita, menjaga wanita. Menghargai wanita, safar tanpa mahram gak boleh. Untuk menjaga dia. Gak boleh pakai parfum keluar rumah untuk menjaga dia. Sampai ada laki-laki preman ini jamaah. Kalau dia melihat wanita yang pakaiannya terbuka, yang pakai parfum, dia godain. Lalu ditanya, kenapa antum kok gak godain yang pakai jilbab? Ya gimana kita mau godain dia, dia menjaga kehormatan dirinya. Yang ini kan memang gak menjaga kehormatan dirinya. Dia kepingin kita memandang dia kepingin kita godain dia. Dan dia kadang-kala gak mau, ya mau sebenarnya. Ngomong doang. Ini ucapan seorang preman-preman. Menceritakan seperti itu jamaah. Maka tugas anti ketika jualan parfum, anti taruh di tempat anti penjelasan tentang wanita, hukum wanita memakai parfum. Supaya dia paham, parfum ini boleh, tapi gak boleh dipakai keluar. Kita memberikan penjelasan seperti itu, semoga dia jadi paham. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana sikap kita jika kita menggibain saudara kita? Dan dia tahu kita sudah minta maaf dan tobat. Tapi dia tidak mau memberi maaf. Apa yang harus kita lakukan agar tidak menjadi orang yang rugi Ustadz?
Anti perbanyak doa buat dia. Perbanyak doa buat orang itu. Terus anti perbanyak doa. Sehingga pada hari kiamat tatkala di sidang, anti sudah punya amalan yang cukup untuk membalas dosa yang anti lakukan terhadap dia. Wallahi jamaah, hukukul ibad, hak sesama manusia ini dibangun di atas rasa kikir dan pelit. Dan itu menjadi hak dia. Untuk tidak memaafkan menjadi hak dia. Tapi dia juga harus tahu diri. Jangan sok suci antum tidak mau memaafkan. Apakah antum gak mau dimaafkan sama Allah SWT? Orang yang suka memaafkan, maka Allah akan memaafkan dia. Orang yang tidak suka memaafkan, ya nanti akan ada hitungan antara antum sama Allah SWT. Maka Rasul SAW menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan. Beliau mengatakan, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah seorang ditambah dengan rasa maafnya itu, dengan biasa memberikan maaf, kecuali kedudukannya semakin tinggi. Karena ada opini yang dibangun di masyarakat, kalau orang memaafkan itu antum takut sama dia. Antum seharusnya balas dendam sama dia. Lah, antum semakin terhormat bukan semakin terhina. Cuma tadi memang kalau orang itu tidak memaafkan, ya antum harus banyak-banyak mendoakan dia. Ada yang sudah dijawab. Apakah seorang sudah terlanjur berzina dan bertobat? Apa yang harus dilakukan untuk menebus dosa? Selain tobat, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Terus tambahin amal soleh. Sholatnya tambahin, qobliyah, ba'diyah. Berbakti sama orang tua. Bermanfaat buat orang lain. Dan jauhi tempat-tempat perzinaan. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, bagaimana hukumnya wanita memasang pose wajah di medsosnya? Kenapa dia pasang? Untuk apa? Untuk dinikmatin oleh orang? Maka hendaklah wanita menjaga kehormatan dirinya. Memang kalau bicara aurat, ada dua pendapat para ulama. Apakah wajah termasuk aurat atau tidak? Sehingga yang berpendapat wajah aurat mereka mewajibkan pakai cadar. Yang berhadapan bahwasanya tidak perlu menutup wajahnya, tapi itu sebuah kehormatan. Maka itu adalah pendapat yang kedua. Mungkin itu pendapat yang kuat juga. Namun kenapa harus dipasang di sana? Untuk apa tujuannya? Coba engkau tanyakan kepada hatimu. Kenapa engkau melakukan itu? Karena Allah akan menghisap kita jemaah atas semua yang kita lakukan. Ada seorang ikhwan. Dia sudah mengkhidbah ana. Dan orang tua ana menerima dia dengan baik. Dan sewaktu Umi ana masih hidup, dia berjanji untuk menikahi ana setelah selesai kuliah. Qadarullah, sekarang Umi ana sudah meninggal. Dan dia pergi begitu saja. Tanpa bilang apapun sama Abi. Jujur, ana sudah berharap pada Allah. Beliaulah kelak pendamping ana. Bagaimana sikap ana harus menghadapinya. Masya Allah. Jemaah. Antum lihat banyak kisah cinta yang belum selesai ceritanya. Ini belum selesai. Tapi seharusnya tatkala itu terjadi, tadi yang anda sampaikan, husnudzon sama Allah. Allah akan kasih yang lebih baik dari dia. Allah akan kasih yang lebih baik dari dia. Dan nanti terus berusaha memperbaiki diri. Jadi wanita ini, tatkala dia memperbaiki diri, terus meningkatkan keimanannya, terus mengangkat ketakwaannya kepada Allah Jalla Jalaluh, ingat. Wanita-wanita yang baik, at-tayyibat, lit-tayyibin. Buat lelaki-lelaki yang baik. Insya Allah, Allah menyediakan buat anti yang lebih baik. Husnudzon jamaah. Kita itu melihat bagaimana Rasul SAW. Nabi SAW diusir dari kota Mekah. Diusir jauh menuju ke Madinah. 435 kilometer. Harus meninggalkan kota yang dicintai oleh Nabi SAW. Bahkan kecintaan Nabi kepada Mekah nggak bisa dibayangin. Rasulullah SAW ketika keluar dari Mekah, beliau pandang tuh kota Mekah mengatakan, Wallah demi Allah aku tahu.
Innaki la ahabbu biladillah ilallah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Dan engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Andai kata bukan karena kaummu yang mengusirku, aku gak akan keluar dari kota Mekah ini. Tapi beliau keluar. Dalam kondisi dikejar-kejar, bahkan mau dibunuh oleh penduduk Mekah. Tapi 7 tahun kemudian, atau 8 tahun kemudian, Rasulullah SAW balik ke kota Mekah, menaklukkan kota Mekah. Maka bicara cinta, antum minta sama Allah supaya cinta antum dipindahkan kepada yang lainnya. Karena ada lelaki-laki kadang-kala jamaah yang menikah dengan wanita, kemudian ternyata wanita itu sebelum dinikahin sudah dipinang oleh laki-laki lain dan menikah dengan laki-laki tersebut. Apa kata laki-laki ini? Kutunggu jandamu. Usah cari yang lainnya, banyak perempuan. Ana 6 tahun yang lalu pernah mencuri pakaian di toko saya kerja. Sebanyak lebih dari 500 ribuan. Dan yang punya toko tersebut Kristen. Saya sekarang sadar perbuatan saya, tapi saya ingin jujur, takut saya dipenjara. Apakah bisa saya membayarnya lewat menginfakkan uang ke masjid dengan sebut nama orang tersebut? Saya juga sudah lama tak bekerja di sana. Semenjak ketahuan mencuri barang dia 6 tahun yang lalu. Nanti harus kembalikan kepada orangnya. Dengan cara apapun barang itu harus dikembalikan kepada dia. Lewat teman, lewat apa, duit harus sampaikan kepada dia, tulis surat, sampaikan kepada dia. Pokoknya barang itu harus kembali kepada dia. Tapi kalau kembali ke masjid tidak bisa. Karena orangnya ada. Mengembalikan atau menjadikan uang itu sedekah kalau pemiliknya nggak ketahuan. Kita pernah utang, pernah ngambil barang dulu waktu ana SMP itu Ustaz, ana sering makan di kantin nggak bayar Ustaz. Banyak antum tuh. Yang SMA ada bayar. Makan tahu 3 bayarnya 2. Yang 1 haram itu sama. Terus gimana? Antum harus balikin. Harus balikin. Kalau orangnya ada, di mana balikin? Ini duitnya kira-kira sekian. Minta maaf Anda seperti itu. Kalau sudah lupa, cari tahu antum. Jangan kalau sudah lupa, cari tahu orangnya. Karena dia akan tahu antum pada hari kiamat. Akan datang kepada antum. Nih fulan nih. Makanya di dunia antum harus cari semaksimal mungkin. Di mana orang tersebut yang ada. Kalau nggak ketahuan setelah berusaha mencarinya, di sini baru kita sedekah buat orang tersebut. Duitnya itu. Barakallahu fikum. Ustadz, apa hukumnya suami yang sering berbuat kasar sama istri? Ana yakin anti udah tahu hukumnya. Gak boleh lah jamaah. Berbuat kasar sama istri. Nabi SAW menyuruh rifqan bil qawarir. Lalu lelaki berbuat kasar. Jamaah, Allah berfirman. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Ini Allah berbicara tentang al-mutaffifin, orang-orang yang curang dalam kehidupan ini. Dicontohkan dalam ayat ini orang yang mengurangi timbangan. Kalau beli dia maksa timbangannya itu full. Bahkan dia minta tambahan. Bonus ya atau apa. Tapi kalau dia yang jual dia kurangin timbangan. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Bahwa termasuk mutaffifin suami-suami. Yang menuntut haknya kepada istrinya. Tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Masuk mutaffifin. Jangan sampai istri antum nanti pada hari kiamat berdiri di hadapan Allah menjadi lawan antum pada hari itu. Nih suami ana ya Allah. Yang senantiasa mencaci maki ana ya Allah. Yang lisannya tidak terjaga. Kalau marah kebun binatang keluar. WC keluar di lisan dia. Kenapa ketawa antum? Wallahi jamaah. Kadangkala WC itu bisa keluar dari lisannya dia. Na'udzubillah min dzalik. Antum bisa bayangin kau keluar dari mulut dia.
Tapi itu keluar beneran. Na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati para suami, jangan sampai antum berhadapan sama istri antum. Istri antum sabar puluhan tahun dicaci maki sama antum, antum berbuat kasar sama dia. Faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Sebesar dzarrah kebaikan antum akan lihat, sebesar dzarrah keburukan antum akan lihat. Wallahi jamaah, timbangan pada hari kiamat itu sangat sensitif sekali. Allah mengatakan wa nada'ul mawazinal qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Makanya istri-istri yang dizalimin sama suaminya sabar. Sabarlah. Dengan harapan membesarkan anak-anaknya, anak-anaknya berbakti, urusan suami, anak akan hadapin dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh jamaah. Barakallahu fikum. Jika ada seorang ikhwan yang berniat untuk menikahi, tetapi masih dalam proses meminta izin dulu ke orang tuanya, apa yang harus dilakukan si akhwat? Ya nunggu. Tapi masih menunggu, menanti jamaah. Jadi si akhwat dan berusaha jamaah, tolong ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal maksudnya. Jadi memang ketika kita mau nikah, ya paling nggak kita kenal gimana orangnya. Dan setelah mengenal selesai sudah cukup. Antum udah tahu dia namanya Fulana binti Fulan. Orangnya seperti ini, tinggal di tempat ini, kerjaannya ini, sebenarnya udah tahu selesai. Sudah antum mau menikah sama dia. Apa tidak? Kadangkala proses ta'aruf ini 2 tahun. Bukan ta'aruf 2 tahun. Pacaran itu. Ta'aruf itu cukup, bahkan gak perlu antum berangkat. Antum kirim orang. Fulan, anda punya kakak, tolong selidikin Fulana. Ana kepingin tahu, itu ta'aruf. Dan mungkin si Fulana juga kirim kakaknya. Tolong, kak, aku kepingin tahu Fulan yang melamar aku. Cari tahu. Kemudian kalau sudah saling mengetahui, ya sekarang mau ada melamar atau mau nador. Nador itu jamaah, gak harus antum datang ke rumah orang tuanya. Bisa jadi nadornya itu di pinggir jalan. Antum lihat perempuan itu lewat. Oh ini, iya insya Allah ini yang perempuan yang engkau bicarakan itu. Dia lihat. Boleh nador di sini karena ada tujuannya. Yaitu hendak menikahin. Dilihat, oh iya kayaknya cocok. Bismillah. Sudah datang ke orang tuanya untuk melamar. Ketika itu. Jadi kalau posisinya seperti ini. Dia nanti minta izin. Ya tunggu dulu. Ini kan masih niat khidbah. Belum berkhidbah. Kalau ternyata ada lelaki lain yang masuk, nggak ada masalah. Karena dia belum berkhidbah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana seorang akhwat. Sebenarnya ana sudah siap menikah. Namun orang tua ana belum mengizinkan ana menikah. Dan beliau juga tidak mengizinkan ana menikah dengan ikhwan yang sudah ngaji. Karena kedua orang tua ana belum ngaji. Mohon solusinya Ustaz. Allahu Akbar jamaah. Maka tugas seorang akhwat nih yang mendapatin orang tua seperti itu. Bersabar yang pertama. Yang kedua bagaimana mengambil hati kedua orang tuanya. Karena mereka berpandangan orang-orang yang ngaji sunnah ini adalah orang-orang sesat. Betul jamaah. Ana waktu pulang dari pesantren pakai jenggot. Ana disidang sama orang tua ana. Sama abah sama ibu ana. Sama paman ana juga datang. Dia tanya ikut aliran apa ini jenggot-jenggotan. Allah, ana ngomong ini sunnah Nabi Muhammad SAW kata dia. Enggak kata dia. Ini ikut aliran apa? Yang pakai jenggot itu orang-orang tua. Ini masih muda ada apa pakai jenggot. Ana ngomong mana ami orang tua pakai jenggot. Pada dipotong jenggotnya mereka. Ini urusannya keyakinan, ini sunnah. Hanya ribut. Dan itu sebenarnya karena cinta. Orang tua melakukan itu kepada anti karena cinta. Dia nggak ingin anti nikah dengan seperti itu karena takut tersesat kemudian masuk neraka. Itu yang ditakutkan orang tua sebenarnya. Berarti kan masalahnya pemahaman yang perlu diluruskan. Perlahan-lahan bagaimana kecintaan orang tua antum itu dibalas dengan cinta pula. Bukan anti marah-marah sama orang tua. Menyalahkan orang tua. Ini orang tua Ustaz kayak gini. Nggak tahu diri macam enggak. Mereka cinta sama anti. Tugas anti bagaimana mengambil hati orang tua.
Tunjukkan bahwa yang anti pelajarin selama ini itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, nggak nyeleneh. Jangan sampaikan ayah kalau memang yang aku pelajarin itu nyeleneh, tolong diluruskan ayah. Tolong dikasih tahu ayah. Maka menghadapi orang tua itu tunjukkan bahwasanya engkau itu menghormatin orang tua. Bukan sok paling pintar sendiri. Enggak, orang tua antum yang lebih tahu. Ayah, kadang-kala orang tua itu kan kayak gitu. Ini kencing belum lurus ini. Kata dia. Wah, anak sampai sekarang belum tahu yang kencingnya lurus. Itu kadang-kala mereka nggak mau dengar jamaah. Berdosakah anak menolak lamaran ikhwan yang dijodohkan kedua orang tua anak? Karena alasan anak ikhwan tersebut masih merokok dan sering meninggalkan sholat. Iya, memang harus ditolak yang kayak gini jamaah. Nah, ditolak dan sampaikan kepada orang tua. Banyak pemahaman-pemahaman di masyarakat yang perlu diluruskan. Dan kita harus punya peran di sana. Tapi dengan akhlak, dengan adab dan etika. Gimana orang bakal menjadi imam kalau dia nggak sholat? Merokok, tadi Anda sampaikan, atau kemarin Anda sampaikan. Ada perempuan yang merana punya suami perokok. Kenapa Ustaz? Kalau mencium Ustaz, baunya kayak asbak Ustaz. Nah, seperti itu. Ada hal-hal yang, ya bagaimana dia akan menikah dengan yang seperti itu. Maka sampaikan kepada orang tua, sampaikan, ayah aku kepingin seorang laki-laki. Yang pertama dia sholat berjamaah di masjid. Yang dia mengamalkan agama Allah ini sesuai dengan yang diperintahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau wajahnya kotak, oval, bulat, nggak ada urusan aja. Yang penting, nah ada yang seperti itu. Artinya dia nggak mikirin warna kulit, mau terang, mau gelap, apalah Bismillah. Ada yang seperti, sampaikan kepada orang tua. Kriteria yang anak inginkan ayah. Kalau ayah ibu nggak dapat, ya anak akan terus berdoa dan berharap. Anak tidak akan menikah kecuali dengan keridhaan kedua orang tua. Artinya bahasanya bahasa yang positif sama orang tua. Bukan malah kabur, lari. Jangan. Ustadz, bagaimana cara menyelenggarakan fardu kifayah? Seorang muslim yang transgender. Operasi jenis kelamin. Yang merubah dirinya yang awal laki-laki menjadi bentuk punya wanita. Apakah kita menyelenggarakan dengan bentuk seorang sebagai wanita atau dia sebagai awalnya laki-laki? Ya tetap laki-laki dialah jamaah. Anak pernah. Ini teman cerita waktu itu ada razia waria di alun-alun. Di razia perempuan itu. Tangkap sama Satpol PP. Siapa namanya? Santi. Gitu. Siapa namanya? Joko. Wah, kata dia. Dia itu tetap laki jamaah. Tapi dia itu berusaha untuk apa? Untuk menjadi suaranya perempuan. Tetap laki, nggak akan bisa. Kecuali ada memang yang lahir dua kemaluannya. Maka di sini para ulama menyebutnya diikutkan kepada mana yang paling dominan di situ umpamanya. Seperti itu. Tapi kalau dia laki tetap laki. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana cara menolak laki-laki yang kurang baik agar tidak sakit hati? Katakan, mudah-mudahan engkau mendapatkan yang lebih baik dari aku. Selesai. Dan ini ikhwan-ikhwan nih, yang bujangan-bujangan ini. Ketika antum melamar, antum itu ada dua pilihan, diterima atau ditolak. Ada yang mau datang. Udah habis waktunya, belum kan? Hah? Masih banyak pertanyaannya. Masya Allah, tinggal satu lagi pertanyaannya jamaah. Yang mana tadi? Nah, laki-laki itu ketika melamar jawabannya diterima atau ditolak. Tapi orang tua itu kadangkala tidak ngomong ditolak. Datang, Anda mau melamar Putri Anti. Aduh, anaknya masih mau sekolah. Saya tunggu, siap Bapak. Antum tuh ditolak. Jangan malu-maluin antum mau nunggu.
Kalau diterima akan disampaikan, siap enggak menanti sampai selesai. Itu berarti antum diterima. Tapi karena masih sekolah, masih kecil, ini itu, berarti antum ditolak. Dan ketika antum ditolak, bapak ini jangan menolak orang soleh, kata dia. Akan terjadi fitnah. Malu-maluin antum jamaah. Nah, artinya antum ketika ditolak, antum berlapang dada. Antum berlapang dada, tadi husnudzon. Makasih Pak, saya doakan semoga anak Bapak dapat yang lebih baik dari saya. Dan doakan saya Pak ya, bisa dapat yang lebih baik dari anak Bapak juga. Masya Allah. Artinya kita saling mendoakan. Innamal mu'minuna ikhwah. Jamaah, itu jadi pertanyaan terakhir jamaah. Satu lagi. Ada seorang suami yang selalu disibukkan dengan HP-nya. Terkadang pulang ke rumah HP-nya pasti yang dilihat dulu. Jangankan untuk ngajak ngobrol istrinya. Lihat wajah istrinya saja tidak sempat. Padahal istrinya sudah berdandan untuk suaminya. Mungkin karena suami sudah terbiasa melihat wajah-wajah wanita di luar sana yang lebih cantik dari istrinya. Dalam hal ini istrinya diam saja. Dan berdoa saja semoga Allah memberikan kekuatan untuk bisa lebih banyak bersabar lagi. Dan semoga Allah membuka mata hati suami. Mohon nasihatnya Ustaz untuk suami yang seperti ini. Jamaah, antum perlu tahu. Di masa Rasul SAW ada sahabat yang kerjanya sholat terus. Nggak mikirin istrinya. Ini ibadah nih sama Allah. Dipanggil sama Nabi SAW. Nabi negur dia. Wa inna li nafsika alaika haqqa. Engkau dirimu punya hak. Istrimu juga punya hak. Matamu juga punya hak. Bayangkan ini ibadah terus ya ma. Sholat terus. Disuruh tidur. Disuruh peduli sama istrinya. Karena mereka punya. Apalagi sama HP sekarang. Jangan sampai HP itu merenggut banyak kebahagiaan kita. Maka usahakan bagi para suami. Kalau masuk rumahnya matikan HP-nya. Matikan HP-nya. Taruh sudah HP-nya. Istri juga seperti. Dan para istri ketika suami datang lagi telepon langsung matikan. Suami matikan langsung. Suami kalau lagi datang sekarang. Dan berusaha ketika mau buka HP di rumah. Kalau memang sesuatu yang penting ngomong afwan ada yang telepon anak. Ini untuk saling menghormati dan menghargai jamaah. Wallahi kebahagiaan itu tidak di HP. Kebahagiaan itu berada dalam hati kita dengan kehidupan yang penuh dengan keindahan jamaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Anda mohon kepada panitia supaya pertanyaannya disimpan dan Anda akan bawa. Mudah-mudahan suatu saat Anda bisa jawab lewat media atau apa. Jamaah rahimakumullah. Anda ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kepada semua yang hadir di tempat ini. Khususnya kepada panitia, khususnya kepada pihak masjid. Anda mohon maaf atas segala kesalahan, segala ketidaknyamanan. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah. Kalau yang salah itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.